Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mami-mami tiang, bapak ibu-ibu sekalian, teman-teman yang kami muliakan, dimuliakan Allah SWT. Satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberikan kesempatan-kesempatan, kesehatan-kesehatan, kelonggaran-kelonggaran yang kita gunakan untuk mengingati Allah, mengagungkan Allah. Karena Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat, Allah yang menguasai segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan walaupun kelihatannya kebetulan. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya walaupun kelihatan jalan sendiri-sendiri. Tetapi semua sudah dalam aturan dan keinginan Allah, ikut program-program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pertemuan kita di rumah yang barokah ini, yang mulia ini. Ketika kita naik ke rumah ini, kita teringat dulu pernah ada rumah di Madinah, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, semua orang-orang Ansar menawarkan rumah-rumah mereka. Ya Rasulullah, di rumah kami, ya Rasulullah, di perkampungan kami, di dusun kami, di tempat kami, di kediaman kami, di gubuk kami, ya Rasulullah. Tapi karena yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bijaksana, memuliakan, menghargai semua teman-teman dalam perjuangan, sehingga beliau mengatakan, biarkan Qaswa ini, onta ini akan memilih di mana ia akan tinggal. Akhirnya Qaswa, onta yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, ini onta istimewa, bukan seperti onta biasa. Akhirnya Qaswa ini paham keinginan seluruh ahli Madinah yang ingin rumahnya ditempati yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka Qaswa ini mengelilingi seluruh rumah, seluruh jalan-jalan dikelilingi, di kampung Madinah dikelilingi, sehingga semua orang merasakan, oh mungkin bagi Nabi akan tinggal di rumah kami, tinggal di rumah kami. Karena Qaswa ini mengelilingi setiap gang, setiap rumah dikelilingi semua. Sampai akhirnya Qaswa ini berhenti persis di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan itu kita bisa lihat miniaturnya di pondok tercinta kita di Darul Ulum di Temboro, Al-Fatah Temboro. Itu ada miniaturnya, hari ini dibikin miniatur kota Madinah, miniatur Masjid Nabawi dari awal. Itu di situ ada rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, rumah pertama di Madinah yang ditempati oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu rumahnya bertingkat. Rumahnya bertingkat. Jadi rumah bertingkat ini sudah ada sejak zaman dulu kan. Dalilnya banyak. Termasuk satu kebaikan. Dan ketika di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk tinggal di atas, maka beliau memilih tinggal di bawah. Bahkan Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi menceritakan, itu pernah suatu waktu Abu Ayyub Al-Ansari sedang menikmati hidangan dengan keluarganya, maka ada kuah yang tumpah, maka segera dia bersihkan, khawatir kalau sampai nanti tumpah mengenai yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT, maka majelis niki kita jadikan majelis perenungan. Kita berpikir, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk merenung, mengambil pelajaran. Karena kejadian-kejadian di dunia ini, saking banyaknya kejadian hiruk pikuk, ganti berganti, keadaan-keadaan berubah-berubah ini, kadang menyebabkan hati kita juga ikut berubah. Maka Quran mengingatkan kita, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran. Ayat-ayat yang lain kita diperintahkan untuk berpikir, mengambil pelajaran, merenung. Maka Allah SWT, maka majelis ini majelis perenungan, berpikir. Begitu tingginya nilai fikir ini, sehingga suatu saat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW bertemu dengan seorang sahabat yang juga sepupu beliau, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu.
Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abdullah, apa yang sedang engkau pikirkan?" Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan penciptaan Allah SWT, ciptaan-ciptaan Allah, langit, bumi beserta isinya, keadaan-keadaan di langit dan bumi ini, seluruh ciptaan Allah aku sedang memikirkannya." Maka memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini juga satu amalan renungan untuk mengingatkan kita betapa agungnya Allah yang maha menciptakan. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan cahaya, menciptakan kegelapan, menciptakan pohon-pepohonan, menciptakan tanaman-tanaman, tumbuhan, hewan ternak, semua ciptaan Allah SWT. Dan tidak ada habis-habisnya. Dari awal diciptakan sampai hari ini. Bahkan manusia juga Allah ciptakan miliaran, berganti-ganti hidup. Ada yang sudah meninggal, ada yang lahir lagi, ada yang meninggal lagi, terus begitu. Tapi dengan cirinya masing-masing, dengan khasnya masing-masing. Semua punya khas masing-masing dan tidak habis stok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumbu-bumbu, garam, gula, itu kan sederhana nih. Wanita-wanita sering hari-hari berhadapan dengan ini, tapi perlu berpikir. Seandainya makanan-makanan yang kita buat, kue-kue yang kita buat, coba kita pikirkan umpama tidak ada garam, Allah tidak ciptakan garam, maka rasanya ini akan hambar. Atau kue-kue Allah tidak ciptakan gula, maka ini rasanya akan hambar. Maka Allah ciptakan selengkap-lengkapnya. Apapun keperluan manusia, apapun keperluan makhluk ini telah Allah sempurnakan, telah Allah ciptakan semuanya. Ini pikir mengenai ciptaan Allah. Itu yang dipikirkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW begitu gembira dan menghargai pikir ini sehingga beliau mengatakan, "Wahai Abdullah, sesungguhnya pikirmu ini lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Lebih baik dari ibadah 1 tahun yang tanpa memikirkan ciptaan Allah ini." Nah, kalau ibadahnya ini sekalian memikirkan betapa agungnya ciptaan-ciptaan Allah, maka berlipat lagi pahalanya. Maka Allah SWT kemudian yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW bertemu dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya, "Abahir, apa yang sedang engkau pikirkan?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan sorga. Allah menciptakan sorga dan kenikmatan-kenikmatannya, neraka dan penderitaan-penderitaannya. Ini yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah." Ini juga satu anugerah. Mau memikirkan sorga, mau memikirkan neraka, ini juga satu anugerah. Karena saking beratnya fitnah di akhir zaman, orang seakan-akan mau melupakan akhir cerita hidup ini. Perasaannya hanya di dunia saja, udah yang terserah, yang nanti-nanti saja. Seakan-akan tidak ada akhirnya. Maka mau memikirkan sorga, mau memikirkan neraka, ini juga tanda kebaikan-kebaikan ada dalam hati seseorang. Karena orang yang mencintai sorga itu tampak ada tandanya. Orang yang takut dari neraka juga tampak ada tanda-tandanya. Kalau orang mencintai sorga, ingin masuk ke dalam sorga, tentu hari-hari dia berusaha agar Allah kasihan kepadanya, sudi memasukkannya ke dalam sorga. Kalau orang mencintai sorga, tentu tampak dalam amalan-amalannya bahwa dia pun ingin masuk sorga. Maka teman-teman kita dalam usaha bersama, usaha sama-sama, kerjasama dalam usaha ini, kalau orang bertanya kenapa ini orang-orang dakwah jaga sholat berjamaah, kemudian khurut, maqami, hidupkan taklim, ngajak orang, ngajak istrinya, didik anak-anaknya, kenapa ini? Kita boleh jawab, kami ini belum baik, kami ini orang belajar berusaha baik, mencintai orang-orang baik, senang dibimbing orang-orang baik. Walaupun kami belum baik, kami ini mudah saja, kami ini memang sedang merayu-rayu Allah agar Allah sudi memasukkan kami ke dalam surga, menjauhkan kami dari neraka.
Memang saya ini bukan orang baik, belum jadi orang baik, bukan orang soleh, tapi saya ingin tunjukkan bahwa saya ini betul-betul pingin dimasukkan ke dalam surga. Dan takut kalau dimasukkan ke dalam, kelihatan takut. Karena kalau orang-orang ditanya hari ini pingin masuk surga, semuanya pada pingin, tapi melihat amalannya seakan-akan tidak mau masuk surga. Kalau ditanya, Lungguh takut sama neraka? Takut. Tapi kalau lihat amalan-amalannya, malah seakan-akan menantang pingin dimasukkan ke dalam neraka. Ini kan ajaban. Ini sungguh hal yang ajaib, aneh tapi nyata. Lisannya pingin masuk surga, diajak sholat malah marah-marah. Bagaimana ini? Allah SWT, orang yang pingin masuk surga itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda, dan orang yang takut dari neraka itu juga ada tanda-tandanya. Semoga termasuk yang pelunggu kami semua. Amin. Maka kita usaha bareng-bareng. Kita siang malam, ini yang sedang kita usahakan. Kalau pikir ini kita bawa, kan perasaan ini kita bawa, sehingga siang kita akan bercahaya, malam kita pun akan bercahaya, walaupun malam itu gelap. Walaupun malam itu gelap, umumnya malam itu gelap. Tapi kalau pikir ini, malam kita pun memikirkan bagaimana agar kita dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, maka malam ini akan jadi terang. Di rumah, kalau ada pikir seperti ini, maka rumahnya akan bercahaya. Di toko, kalau ada pikir seperti ini, maka tokonya akan bercahaya. Di sawah ladang, kalau ada pikir seperti ini, maka sawah ladang akan bercahaya. Di kantor-kantor, kalau ada pikir seperti ini, maka kantor-kantor akan bercahaya, sehingga semuanya dalam suasana kebaikan. Dalam suasana kebaikan. Di pasar-pasar, kalau pikir ini ada di pasar-pasar, maka di pasar tidak akan ada tipu menipu, kebohongan-kebohongan. Karena saya ini pingin masuk surga, tidak berani nipu-nipu. Tidak ada saling marah-marahan, perkelahian di pasar hanya gara-gara harga. Kenapa? Saya ini pingin masuk surga, takut dari neraka. Tidak ada yang mengurangi timbangan, malah mau melebihkan semuanya. Untuk melebihkan untuk orang. Kalau untuk dirinya, dia ingin yang biasa, tapi untuk orang dia lebihkan. Kenapa? Karena pingin masuk surga, menghindar dari neraka. Maka Allah SWT, inilah pentingnya pikir ini, sehingga yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, beliau bersabda, wahai Abahir, pikir yang seperti ini lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Tidak sampai di situ, yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW berjalan lagi, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya, apa yang sedang kau pikirkan? Maka beliau menjawab, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan bagaimana seluruh umat Tuhan masuk ke dalam surga dan diselamatkan Allah dari neraka. Ini pikir yang lebih tinggi lagi. Pingin agar orang-orang umat ini selamat menuju masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Pikirmu ini wahai Abu Bakar lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini lebih tinggi lagi, maka Allah SWT. Maka keletihan-keletihan, kepedihan-kepedihan, penderitaan-penderitaan, mujahadah-mujahadah telah dijalankan oleh hamba-hamba Allah, para nabi, para rasul, kekasih-kekasih Allah dari sejak Nabi Adam. Itu sudah letih, mujahadah, menahan, taat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah terus. Seluruh para nabi seperti itu. Wali-wali Allah juga demikian, baik wali-wali Allah di kalangan laki-laki ataupun wanita, semua dalam keletihan mujahadah supaya agama ini sampai kepada kita semua. Yang teringat dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis itu ada kisahnya bagaimana pengorbanannya Maryam. Bayangkan, pengorbanan Maryam diceritakan dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis. Siti Maryam itu lahirnya itu masih dalam kandungan ibunya, sudah diniatkan hanya berkhidmat untuk Allah, untuk berkhidmat kepada agama Allah. Muharrara, terbebas dari urusan yang lain, hanya untuk agama Allah saja. Akhirnya beliau diasuh oleh Nabiullah Zakaria, tinggal di Baitul Maqdis.
tinggal di Baitul Maqdis. Itu beliau tinggal di Baitul Maqdis. Tinggalnya langsung di masjid. Kemudian itu dikunci, kuncinya dibawa langsung oleh Nabiullah Zakaria. Dibawa oleh Nabiullah Zakaria. Nah, kita lihat ini cara membentuk wanita-wanita solehah, wanita-wanita mulia seperti ini. Sehingga di dalam mihrab tinggalnya di Baitul Maqdis, kuncinya dibawa oleh Nabiullah Zakaria. Tapi Nabiullah Zakaria heran, setiap masuk ke situ ingin bawakan makanan, sudah ada makanan di sisinya. Ditanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana ini? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau wanita pasaran ya rizkinya mudah, rizkinya barokah, rizkinya mudah. Itu kuncinya dipegang Nabiullah Zakaria. Tapi mau diantarkan makanan, sudah ada makanan di sisi Maryam. Langsung Allah kirim makanan dari sisinya. Hal itu sudah sering kita dengarkan. Yang ingin kita ambil pelajaran hari ini maka bahwa banyak mujahadah-mujahadah beliau. Itu beliau tetap tinggal di masjid di Baitul Maqdis. Kalau beliau haid, beliau memuliakan masjid Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, maka beliau pindah. Beliau akan pindah ke rumah bibinya. Ke rumah bibinya, yaitu ibu dari Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Ibu dari Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, istri dari Nabiullah Zakaria, bibi beliau. Di situ beliau tinggal. Setelah selesai masa haidnya, maka beliau akan pindah lagi, tinggal di masjid lagi. Datang masa haidnya, maka beliau akan pindah ke rumah bibinya. Setelah itu masuk lagi ke dalam masjid. Seperti itu amalannya. Sampai datang suatu ketika di saat yang telah ditentukan oleh Allah, datang utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam. Datang membawa kabar gembira bahwa akan diberi seorang putra. Maka beliau kaget. Bagaimana akan diberikan kepadaku seorang putra? Walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak pernah disentuh, belum pernah disentuh sekalipun oleh seorang manusia pun, laki-laki pun tidak pernah menyentuhku. Bagaimana aku bisa punya anak? Nah, ini tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah. Nah, ini bukan pinginnya beliau, keinginan Allah. Karena keinginan Allah, maka terjadi apa yang terjadi, ikut keinginan Allah. Akhirnya ketika beliau berada di rumah bibinya, ternyata datang malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beliau tiba-tiba mengandung, dan itu dalam riwayat-riwayat para imam meriwayatkan, disebutkan dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis, bahwa ini malaikat tidak datang dalam bentuk aslinya, tetapi menyerupai seorang laki-laki yang tampan, sehingga Maryam tidak kaget. Kalau dalam bentuk aslinya mungkin beliau akan kaget, tapi ini dalam bentuk yang tampan, sehingga selepas itu Maryam langsung mengandung. Allah SWT, begitu penderitaan beliau, mujahadah beliau, sekarang bagaimana menerangkan kepada orang-orang sekitar. Beliau wanita suci, dari kecil sudah tinggal di masjid, tapi kok tiba-tiba hamil nih, bagaimana ini? Padahal beliau suci, tidak pernah disentuh seorang pun. Bagaimana ini? Itulah mujahadahnya. Kemudian Allah SWT, sampai ada seorang sepupu beliau namanya Yusuf An-Najjar, itu sering bantu khidmat beliau di masjid, sering bantu khidmat. Ini Yusuf ini berpikir, kalau saya ceritakan kepada Maryam, tanyakan kepada Maryam tentang kehamilannya ini, saya takut orang dia ini ibadah terus, siang malam ibadah terus, dan saya saksikan sendiri tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuhnya. Kalau saya tanyakan ini, saya khawatir akan menyinggung perasaannya, karena saya lihat ibadahnya semuanya ini betul-betul terjaga lahir batin, selalu ibadah siang dan malam, tidak pernah disentuh siapapun sekalipun. Perasaannya Yusuf An-Najjar seperti itu. Tapi kalau tidak saya tanyakan, nyatanya dia sedang hamil, bagaimana ini? Coba lihat, makan ini pelajaran penting. Kalau bertanya kepada para, bagaimana caranya bertanya Yusuf An-Najjar, ini pelajaran untuk kita semua.
Maka Yusuf An-Najjar mengatakan, wahai Maryam, sungguhnya aku ingin menyampaikan sesuatu yang aku pun lama berpikir untuk menyampaikan perkara ini. Tetapi setelah aku pikir-pikir, untuk menyampaikannya lebih melonggarkan dadaku daripada aku simpan. Tapi coba lihat kata-kata Yusuf An-Najjar ini, bagus kita pada wanita-wanita seperti itu. Ini makanya luar biasa majelis di rumah yang barokah ini. Jadi bapak-bapaknya pun, mami-maminya hadir. Begitu arahan orang-orang tua kita. Kalau taklim masturat, taklim mahalah, ibu-ibu saja, tidak apa. Tapi kalau bayan masturat, ya seperti majelis sore ini barokah. Bapak-bapaknya, mami-aminya juga ikut duduk supaya dapat mendengar mudzakarah yang sama, penyampaian yang sama, sehingga tidak saling taskil. Artinya tidak saling menyalahkan nanti. Bagaimana pertanyaannya Yusuf An-Najjar? Beliau mengatakan, wahai Maryam, apakah tanaman itu tumbuh? Hal nabata zar' bi ghairi bidhr? Apakah tanaman itu tumbuh tanpa benih? Apa jawaban Maryam? Naam, iya. Kaget Yusuf An-Najjar. Bertanya lagi, wa hal nabata syajar bi ghairi ma? Apakah pohon akan tumbuh tanpa adanya hujan? Maryam menjawab, naam, iya. Kaget, akhirnya dia terus terang. Apakah akan lahir seseorang tanpa seorang laki-laki? Maka dia, apa kata Maryam? Naam, iya. Tambah kaget lagi Yusuf An-Najjar. Ini wanita soleh ini jawabannya jelas sekali. Maka iya, gantian Maryam yang menyampaikan pesan kepada Yusuf An-Najjar, karena beliau ini wanita solehah. Wahai Yusuf An-Najjar, saudaraku, sepupuku, itu pohon, itu tanaman dari yang diciptakan oleh Allah tuh langsung bentuk tanaman tanpa benih. Itu pohon yang Allah ciptakan pertama kali langsung tumbuh pohon tanpa butuh kepada hujan. Berarti engkau meragukan seakan-akan Allah ketika menciptakan pohon membutuh kepada hujan. Dan ketahuilah wahai Yusuf An-Najjar, Allah menciptakan lamma khalaqa Adam, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa itu tanpa ada seorang sentuhan seorang laki-laki pun. Kaget, oh memang wanita solehah. Memang wanita solehah. Seakan-akan beliau mengatakan, jangankan saya, Nabi Adam tuh tanpa ada siapapun Allah ciptakan langsung dengan kekuasaan dan keagungannya. Apalagi anak yang ada dalam janin saya, kandungan saya ini. Kaget langsung anaknya. Tapi cara bertanya tuh luar biasa. Nggak kayak kita ini pulang ke rumah langsung to the point, belum duduk sudah nanya macam-macam. Nggak tahu yang di rumahnya sudah capek ngurus anak, ngurus pakaian, cucian, ngurus dapur lagi, semua diurus. Yang datang ke rumah ini langsung to the point, nggak ada basa-basinya, nggak ada canda-candanya, langsung marah-marah. Akhirnya yang di rumah ikut marah-marah. Melakukan Allah SWT, coba lihat, dijawab dengan indah juga. Akhirnya tambah yakin, Yusuf An-Najjar tambah yakin. Kalau begitu, wahai Maryam, tetaplah, istirahatlah. Aku yang akan menggantikanmu berkhidmat ke Baitul Maqdis. Akhirnya beliau yang sering nyapu, beliau yang urus Baitul Maqdis, karena melihat kasihan Maryam ini tambah hari tambah letih. Namanya orang mengandung, tambah hari tambah pucat, tambah letih. Melakukan Allah SWT sampai hari-hari kelahirannya. Itu umur beliau diceritakan dalam kitab Al-Aisul Majalis, umur 20 tahun. Ketika itu Maryam umur 20 tahun. Nah, ketika itu umur 20 tahun. Akhirnya ini sudah tiba-tiba waktu melahirkan. Bagaimana? Yusuf An-Najjar menemani. Ini dibawa ke tempat yang, dan itu Allah tidak sia-siakan, tidak tinggalkan Maryam sendirian. Allah SWT datangkan air, ada hentakan, ada air mengalir dari bawahnya, kemudian tumbuh kurma di situ. Akhirnya beliau selepas melahirkan langsung makan kurma. Langsung makan kurma. Ini kata para ulama, sebaik-baik
makanan bagi wanita yang nifas adalah kurma rutob, kurma yang masih muda itu rutob, itu paling baik rutob. Ya, yang setengah matang itu. Mudah-mudahan nanti kita makan rutob insya Allah. Entah rutobnya yang datang atau kita yang ke Madinah. Kayaknya kita yang langsung ke Madinah insya Allah. Atau dua-duanya, rutobnya datang, kita juga ke Madinah insya Allah makan. Akhirnya Allah SWT setelah melahirkan, bagaimana ini? Beliau asuh lagi. Dalam riwayat diceritakan beliau bawa ke gua selama 40 hari biar sehat dulu. Dibawa ke gua berapa? Selama 40 hari. Ini 40 hari ini memang angka istimewa, maka bukan main-main. Kalau ada orang nanya mana dalilnya 40 hari, bilang saja Anda belum baca, jangan nanya-nanya mana dalil, mana dalil. Banyak sekali di Al-Quran itu Nabi Musa munajat kepada Allah. Fa'atmamnaha asyra, 30 malam tambah 10 malam, 40 malam. Banyak kemuliaan 40 itu pokoknya banyak. Akhirnya dibawa ke gua, di situ diasuh 40 hari. Setelah umur 40 hari baru dibawa ke kaumnya. Kaumnya kaget. Sampai diceritakan dalam Al-Quran, ya ukhta Harun, maka anak abuki merasa yang makanat umuki bagia. Wahai saudaranya Harun, bapakmu itu bukan orang tidak pernah berbuat buruk, bukan orang jahat, ibumu pun bukan orang jahat, kenapa begini? Bagaimana kata Maryam? Karena beliau nih paham ini kehendak Allah, bukan maunya saya. Maka beliau mengatakan, ini tanya bayinya langsung, katanya. Tanya bayinya langsung. Maka ini riwayatnya ada dua, malaikat Jibril memegang Nabiullah Isa. Dalam riwayat yang lain, Nabi Zakaria yang menyentuh Nabi Isa, yang masih umurnya 40 hari. Langsung beliau begitu disentuh langsung berbicara, Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini adalah hamba Allah. Allah memberikanku kitab dan menjadikanku nabi. Jadi, kalau wanita solehah itu jangan khawatir, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Dibela terus, dituduh macam-macam. Anak yang umur 40 hari langsung bicara, Inni Abdullah, saya hambanya Allah. Allah memberikanku Alkitab dan menjadikanku nabi. Menjadi nabi. Allah SWT akhirnya orang-orang pun percaya, sehingga sejak hari itu tempat lahirnya disucikan. Namanya Baitul Lahmin, rumah daging Baitul Lahmin, tapi dijadiin orang Bethlehem. Urshilim, jadi Yerusalem. Padahal Urshilim itu nama-nama baik dulu macam, tapi hari ini diputar. Itu nama-nama baik. Dan SWT ada lagi jasa besarnya Maryam adalah nanti Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam ini akan datang lagi ke bumi jadi bagian dari umat ini. Nah, ini dia luar biasanya pengorbanan seorang wanita dari putra beliau yaitu Isa bin Maryam. Makanya kita lihat dalam Al-Quran, Nabi yang disebutkan ibunya itu Nabi Isa saja, Isa bin Maryam. Sebab apa? Yang disebutkan namanya langsung bersandingan dengan ibunya Nabi Isa bin Maryam. Sebab apa? Tidak, Nabi Isa ini hamba Allah. Ibunya siapa? Maryam, Isa bin Maryam, makanya disebutkan Masih Isa bin Maryam. Makanya ada dua Masih. Ada Masih Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam, dan ada Al-Masih, Masihud Dajjal. Nanti akan berperang keduanya, dan Nabiullah Isa akan membunuh Masih Dajjal. Nanti tempatnya sudah ada hari ini, sudah kita tahu semua tempatnya ada di dekat Palestina sana. Itu nanti disitulah akan dibunuh Dajjal ini. Dan nanti Nabi Isa datang lagi, umurnya seperti umur ketika diangkat ke langit, umurnya 33 tahun, dan akan menjadi bagian umat ini. Beliau hidup bersama umat ini, dan beliau akan menikah dan punya anak lagi, akan punya anak. Ini ceritakan dalam riwayat hadis dari riwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Araisul Majalis. Jadi nanti Nabi Isa datang, umur beliau seperti umur ketika diangkat, 33 tahun, datang ke dunia ini menjadi bagian umat ini, menyemangkatkan umat ini. Beliau akan membunuh Dajjal dan kekuatan-kekuatannya, kemudian akan menghentikan pajak. Pajak itu nggak pas ini, dihentikan ya, tidak sesuai ini. Yang ada itu adalah jizyah, sedekah, infak. Ini pajak itu tidak ada sebenarnya. Akhirnya nanti Nabi Isa akan menghentikan pajak.
menghentikan pajak, kemudian membunuh Dajjal, mengembalikan umat ini seperti ketika ditinggalkan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedamaian dan ketentraman. Beliau akan menikah dan di situ wayuladulah akan punya anak lagi. Nah, mudah-mudahan masya Allah kita dapat barokah nanti ya, menyongsong kedatangan beliau ini. Kedatangnya kapan? Kita sendiri belum tahu kapan datangnya, tapi usaha ini menyiapkan semua itu. Allah SWT melalui majelis yang barokah ini ngiring, kita ngajak ami-ami, bapak-bapak, ibu-ibu, semua muslimin muslimat, ngiring kita semangat untuk menjaga amal-amal agama kita, menjaga niat kita, amal kita, niat yang besar, niat yang barokah, amal yang barokah, amal yang besar, semua diniatkan agar Allah menolong kita dan umat ini sebagaimana niat Maryam alaihissalam.